Halo adik, perkenalkan, nama kakak adalah Rotua Agustina Estadang dan biasa dipanggil dengan nama Kak Rotua. Dan adik-adik juga sekalian bisa memanggil nama kakak itu adalah Kak Rotua. Jadi adik-adik sekarang, kakak akan menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Nah, kakak akan bercerita dengan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian mau nggak dengar ceritanya Kak Rotua? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak, terlebih dahulu kita melihat tentang apa sih yang akan disampaikan Kak Rotua. Di sebuah ruangan terdapat beberapa orang yang berjemaah, yakni Redopa, Berta, Ana, Monica, dan Putri. Nah, setelah itu Redopa pergi dan dia memanjat pohon. Selepas itu dia gak memperhatikan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dia jatuh. Sakit, tolong, sakit. Perjalanan, Berta sama Ana melihat Redopa jatuh. Yang mereka lakukan adalah menertawakan Redopa yang jatuh. Hahaha. Datang Berta berkata, "Rasain tuh Redopa, kamu sih selalu mengejek aku, mengatain aku gemuk, besar." Dan Ana juga menyahutinya dan mengejek Redopa. "Kamu sih suka ngejek kami, dan sekarang kami gak mau membantu kamu." Melihat itu, Putri dan juga Monica datang menghampiri mereka. Putri berkata, "Hei Berta, Ana, itu tidak baik. Kita tidak boleh mengejek dan juga membalas kejahatan. Kita harus berbuat baik." Monica juga mengatakan, "Iya, kita tidak boleh seperti itu kepada teman kita. Kita ini berteman, apapun yang terjadi kita tidak boleh melakukan itu seperti itu kepada teman." Tetapi Redopa terus menjerit kesakitan. Aduh, tolong aku. Berta menyahut dan juga Ana. "Putri, Monica, diam duluan. Dia selalu mengejek kami, mengatain kami lambat, bodoh, malas. Dan inilah pembalasan buat dia yang selalu mengejek kami." Nah, Monica menyahut, "Hei teman, itu tidak baik. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada yang akan menjadi anak baik dan tidak akan ada yang masuk surga. Ayo, mau gak seperti itu?" Jadi teman-teman, kita nggak boleh membalas kejahatan kita. Kita harus menjadi anak yang baik dan mau mengasihi dan merangkul teman kita. Lain kali jangan seperti itu ya. Setelah kejadian itu, mereka saling meminta maaf, terutama Ana, Berta, dan juga Redopa. Mereka membantu Redopa dan akhirnya mereka saling memaafkan, saling merangkul, terutama untuk mengasihi sesama dan saling mendoakan sesama kita, terutama musuh kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita kakak tadi dapat kita simpulkan atau mengambil makna dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita harus saling mengasihi musuh kita. Gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat jahat kepada teman kita. Tetapi dengan kita mendoakan dia, mengasihi dia, mengajak dia, mau berbagi, kita akan semakin dekat dengan dia dan juga Tuhan. Sama dengan makna dari firman ini, bahwasanya apa? Bahwa kita harus menjadi anak baik. Nah, pertanyaan kedua itu adalah yang perlu kita ingat dan kita lakukan adalah jangan tunggu dikatakan baik dulu baru dikerjakan. No, tidak. Kita nggak seperti itu kan adik-adik. Kita itu melakukan yang baik itu dengan hati. Nah, adik-adik, setelah kakak tadi menyampaikan pertanyaan dan juga apa yang perlu kita lakukan dan itu,
Jadi kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus saling tolong menolong. Terutama cerita kakak tadi kan, kita harus tolong menolong, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memberi, disiplin, menghargai yang lebih tua, baik orang tua, teman, saudara, dan adik-adik kita, rajin menolong, ramah, peduli terhadap lingkungan, mau berbagi dalam hal apapun, mati yang lebih tua, saudara kita, ramah, dan jangan lupa dengan sopan santun. Nah, dengan kita melakukan perbuatan baik ini, maka kita akan menjadi anak yang baik, anak teladan, dan anak the best. Kita kan mau menjadi bagian dari anak yang baik dan anak teladan. Jadi dengan kita harus berbuat atau berperilaku seperti ini. Terutama kita dibina, ditempati di dalam keluarga kita, sekolah, dan gereja. Yang paling utama itu adalah orang tua kita yang mau membantu kita menjadi anak yang lebih baik. Oke. Apa yang perlu kita ingat, kita perbuat dan lakukan itu adalah jadilah anak-anak baik yang selalu mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Dadah. Sarangnya. Kita harus menjadi anak yang baik, mau mengasihi siapapun dengan cinta kasih kita tulus dan ikhlas. Jadi kakak kan sudah selesai bercerita yang tentang pesan dari kitab suci. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus saling mengasihi, menolong, terutama mendoakan musuh-musuh kita supaya kita menjadi anak yang baik dan anak teladan, terutama taat akan Tuhan. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga pesan moral atau makna dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita ambil dari cerita yang kakak sampaikan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kakak sudah selesai bercerita. Sekarang kakak akan pamit mengundurkan diri. Dan adik-adik sekalian, semoga kita bisa berjumpa secara langsung maupun secara online, dan kita bisa saling bercerita, curhat, apapun itu yang bisa membangun karakter kita yang menjadi lebih baik, anak yang baik, yang teladan. Cukup sekian dan see you.